1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Pakar akan menjelaskan jurnal hasil dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Fadli Pratama, dan teman saya sendiri, Kezana Dakusama Putri. Yaitu jurnal kami yang berjudul Systematic Literature Review Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi menggunakan metode forward chaining. Jadi, kecerdasan buatan sendiri itu telah meningkat sejumlah industri secara signifikan, termasuk industri di bidang kesehatan. Salah satunya adalah penggunaan sistem pakar diagnostik gigi berbasis forward chaining. Dengan bantuan teknik ini, sistem pakar mampu menarik kesimpulan baik dari informasi yang telah diberikan maupun data yang terkumpul. Meskipun metode forward chaining telah diterapkan di sejumlah aplikasi sistem pakar, penelitian ini bertujuan untuk mengoperasi sistem pakar penyakit gigi menggunakan metode forward. Jadi lanjut pada pendahuluan, kesehatan gigi sendiri dan mulut merupakan bagian dalam kesehatan seluruh tubuh. Gigi dan mulut merupakan komponen tubuh penting yang harus mendapat perawatan dan perhatian yang tepat agar tetap sehat. Penyakit gigi merupakan salah satu masalah yang sering menyerang gigi dan mulut. Penyakit gigi adalah suatu kondisi yang mempengaruhi gigi dan mulut serta menyebabkan rasa sakit atau kerusakan pada gigi. Nah, di sini ada masuk pada bagian 2, metodologi penelitian. 2.1 yaitu Systematic Literature Review. Systematic Literature Review (SLR) merupakan proses menemukan dan mengevaluasi, menafsirkan semua materi studi yang tersedia dengan tujuan memberikan jawaban atas penelitian tertentu. Yang kedua, research question merupakan pertanyaan peneliti berdasarkan persyaratan dari topik yang dipilih. Berikut adalah pertanyaan yang dibuat terkait penelitian ini. Apa kelebihan dan kekurangan metode forward chaining dalam sistem pakar diagnosa penyakit gigi? Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem pakar diagnosa penyakit gigi? Yang ketiga, apakah sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode forward chaining dapat memberikan manfaat kepada penggunanya? Jadi ada selanjutnya yaitu search process, menemukan referensi yang sesuai untuk research question, key, dan sumber relevan lainnya. Selanjutnya inclusion and exclusion criteria. Pada bagian ini yaitu langkah dilakukan untuk menilai apakah data yang ditemukan dapat digunakan untuk penelitian. Satu, ada itu berupa data yang digunakan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2003. Yang kedua, data yang diambil melalui alamat website Garuda. Yang ketiga, data yang digunakan sebatas sistem pakar diagnosa gigi. Jadi ini adalah gambaran bagaimana data diambil, data collection pada halaman website Garuda. Pada tampilan layar pojok kiri yaitu filter by year, masukkan tahun 2019 sampai 2003 untuk identifikasi sumber tahun dalam pengambilan artikel. Selanjutnya yaitu ada data analisis. Tahapan ini akan menjawab pertanyaan dari research question key dan membahas hasil dari penelitian yang muncul dari periode 2019 sampai 2023. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan. Yang ketiga ada analisis dan pembahasan, yaitu ada tabel di bawah yang akan menunjukkan temuan dari pencarian artikel
pengetahuan yang diperoleh untuk menjawab 3 pertanyaan peneliti yang akan dibahas pada bagian ini. Ini tabel-tabelnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tadi. Dan selanjutnya ada ada apakah kelebihan dan kekurangan metode forward chaining dalam sistem pakar diagnosa. Secara keseluruhan pada bagian penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelebihan metode forward chaining dalam sistem pakar diagnosa penyakit gigi memiliki kemampuan untuk memproses sejumlah informasi dan menemukan solusi. Yang kedua ada memberikan hasil langsung berat dan menentukan diagnosa. Yang ketiga ada dapat dikombinasikan dengan metode lain seperti certain faktor untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem pakar diagnosa. Kekurangannya ada dua, yaitu pengetahuan sistem terbatas pada data yang diberikan sehingga lebih banyak data agar menggunakan kinerja dan pengetahuan pakar diagnosa tersebut. Selanjutnya akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu ada apa faktor pengetahuan apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem pakar diagnosa. Yaitu tabel 2 menampilkan hasil bahwa data-data yang dapat pada sistem pakar diagnosa penyakit masih sedikit. Dia dapat disimpulkan bahwa faktor akan berperan penting dalam mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem tersebut, yaitu banyaknya pengetahuan yang berisi data-data mengenai penyakit yang harus dikembangkan dan diperbanyak sehingga dapat memaksimalkan kinerja sistem tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu apakah sistem pakar menggunakan metode forward chaining dapat memberikan manfaat kepada penggunanya. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel kedua, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode forward chaining memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi segi efisiensi waktu, akurat hasil dan yang diberikan. Yang keempat ada kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil bahwa yang mengacu kepada hasil SLR yang penulis lakukan pada jurnal di pada tahun 2019 sampai 2020, metode forward chaining memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga untuk dapat meminimalisir kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pengembangan terhadap sistem pakar dan meningkatkan kualitas data. Ini bisa dilihat referensinya dari jurnal di bawah ini. Sekian dari kami, terima kasih. Baiklah, berikut presentasi jurnal dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.